Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita kenikmatan baik berupa nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat, sehingga pada kesempatan tahun ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ibadah yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bulan suci Ramadan adalah tempat, wadah atau sekolah bagi orang-orang beriman untuk mensucikan diri, untuk mengubah, untuk menguatkan iman seseorang. Selain perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, kita diperintahkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ada yang perlu kita tingkatkan, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bahwa untuk tercapainya level ibadah yang baik adalah perlu dilaksanakan dengan cara yang jujur. Jujur adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang melaksanakan ibadah tetapi tidak jujur. Hanya kita dan Allah saja yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak. Oleh sebab itu, hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, baik dalam keramaian, baik saat sedang sendiri, maka istiqomahlah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Banyak kita jumpai orang-orang yang ketika di hadapan halayak ramai terlihat puasa, tetapi ternyata di belakang tidak berpuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya memiliki sifat jujur. Sifat jujur ini perlu kita bawa dalam dunia pekerjaan, sekolah, masyarakat. Karena kalau kita tidak memiliki sifat jujur, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Memulai sifat jujur adalah dimulai dari diri sendiri, dimulai dari kebaikan-kebaikan. Ada sebuah konsep atau metode yang bisa digunakan untuk meningkatkan kejujuran, yakni ibda binafsik, yaitu memulai kebaikan dari diri sendiri. Kebaikan yang dimulai dari diri sendiri hendaknya harus memiliki niat yang cukup. Bahwa tahu betul dengan jujur kita akan mendapatkan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan meski seberat zarrah, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Dari ayat ini kita belajar bahwa apa yang kita kerjakan baik secara baik maupun dengan kejahatan, maka semua ada balasannya. Untuk itu, marilah kita belajar dari ayat ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan dari diri sendiri, karena pasti Allah akan balas dengan kebaikan yang banyak, dan insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jujur tidak hanya dianjurkan pada umat-umat saat ini, tapi telah dianjurkan pada umat-umat sebelumnya. Kita bisa belajar dari kisah tauladan seorang khalifah Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang dikenal dengan kejujurannya, sehingga beliau mendapatkan suatu gelar As-Siddiq yang artinya yang jujur. Sahabat Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dapat menjadi inspirasi untuk kita, di mana beliau mencontohkan ada suatu kisah di suatu hari beliau
menemui seorang pedagang yang memberikan beliau uang, yang mana uang tersebut ternyata uang yang tidak halal, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung mengembalikan uang tersebut, tidak diambil sedikit pun. Ini bentuk daripada kejujuran Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pernah diminta untuk menyampaikan suatu kebenaran. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kebenaran tersebut meski kebenaran tersebut dapat menghilangkan kekuasaannya. Tidak mengurang-urangi dan tidak menambah-nambahkan kebenaran yang ia ketahui dalam dirinya. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kisah Abu Bakar As-Siddiq menjadi inspirasi untuk kita, bahwa beliau adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin seperti beliau, maka tanamkan dalam diri kita untuk menjadi hamba yang jujur dalam melaksanakan apapun, baik dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan cara yang jujur meski itu pahit sekalipun. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi kejujuran pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, mohon maaf atas segala kehilafan. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.